Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponen. Apa itu persamaan eksponen? Persamaan eksponen adalah persamaan yang memuat eksponen di dalamnya. Eksponen itu pangkat ya. Jadi persamaan yang memuat eksponen atau pangkat di dalamnya. Nah, penyelesaian dari persamaan eksponen itu adalah mencari nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi kalau seandainya ada sebuah persamaan, nah persamaan itu kita gambar ke dalam grafik fungsi yang kemarin kita sudah pelajari. Kemudian penyelesaiannya itu adalah titik potong dari kedua grafik pada persamaan tersebut. Nah, yang dicari nilai X-nya saja. Adapun bentuk dari persamaan eksponen yang akan kita pelajari kurang lebih ada 7 macam. Jadi bentuk-bentuknya beda-beda, nanti kita akan pelajari satu persatu. Bentuk yang pertama yaitu persamaan berbentuk A pangkat fx sama dengan 1. Nah, jadi jika ada persamaan yang berbentuk A pangkat fx sama dengan 1, maka di sini penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Nah, ini ya, dengan syarat A-nya harus lebih besar daripada 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Jadi ini untuk bentuk yang pertama. Contoh, kalian perhatikan ya, kalau ada bentuk eksponen seperti ini, kemudian persamaannya dengan 1, misalkan saya kasih contoh yang pertama. Misalkan 5 pangkat 3x dikurang 1 sama dengan 1. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita harus menyamakan basisnya supaya sama, kan? Supaya mudah. Berarti jadinya apa ini? 5 pangkat 3x dikurang 1. Nah, karena di sini di ruas kiri basisnya sudah 5, maka kita buat di sini 5 pangkat berapa yang hasilnya 1. Sudah pasti kan 5 pangkat 0. Gitu ya. Atau kalau kita lihat dari penyelesaian di sini, jadi fx, kalau pangkatnya fx sama dengan 0, berarti ini kan sebagai fx, 3x min 1-nya sebagai fx, kemudian berarti pangkatnya 0. Karena basisnya sudah sama, kita coret, berarti tinggal 3x dikurang 1 sama dengan 0. Kita cari nilai x penyelesaiannya ya. Jadi apa? 3x sama dengan 1, maka X-nya adalah 1/3. Sehingga apa? HP itu adalah himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaiannya adalah 1/3. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh lagi, misalkan 3 pangkat x kuadrat dikurang 10x ditambah 16 sama dengan 1. Nah, pangkat di sebelah kiri ini sebagai fx, yang ini sebagai 1. Berarti pangkatnya nanti jadinya pangkat 0. Berarti berapa ini? 3 pangkat x kuadrat dikurang 10x ditambah 16 sama dengan basisnya di sini 3. Kita samakan 3 pangkat 0. Sudah sama basisnya, coret. Jadinya apa? X kuadrat dikurang 10x ditambah 16 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Kita faktorkan seperti biasa. Jadi, x kali x berapa yang kalau dikali hasilnya ini? Dan kalau dijumlah hasilnya yang tengah ini. Jadi gimana? Supaya x kuadrat berarti x kali x. Nah, berapa faktor dari 16? Supaya kalau dikali hasilnya 16, kalau dijumlah hasilnya min 10. Berarti berapa? Angka 2 dan
8 ya, 2 kali 8. Supaya hasilnya positif pasti negatif kali negatif kan? Jadi negatif kali negatif. Bisa dicek, boleh kalian cek. X kali X kuadrat. X kali min 8 min 8X. Min 2 kali X min 2X. Min 2 kali min 8 berapa? 16. Nah, min 8 tambah min 2 sama dengan min 10. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Kita tinggal cari nilai X-nya. Nilai X-nya berarti yang ini dulu ya. X min 2 sama dengan 0. Maka X-nya berarti 2. Atau yang sekarang yang kedua, 8 dikurang, maksudnya X min 8 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 8. Jadi HP-nya berapa? HP itu adalah himpunan penyelesaian. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 8. Contoh lain lagi. Misalkan yang ketiga, contohnya bentuknya akar. Akar dari 2 pangkat 4X min 3 sama dengan 1. Misalkan begini ya. Nah, kalian harus ingat sifat dari eksponen sebelumnya yang sudah kita pelajari di awal. Jadi apa? Kalau misalkan ada A pangkat A akar A ya, akar A, maka ini artinya apa? A pangkat 1/2. Kalau misalnya ada akar A pangkat M. Nah, ini kan di sini ibaratnya ada angka 2 ya. Jadi A pangkat M/2. Atau kalau yang di sifat eksponen yang sudah kita pelajari, itu adanya A pangkat M. Akar N dari A pangkat M. Ini maka berarti artinya A pangkat M/N. Ya. Jadi yang di dalam dulu dibagi dengan yang di luar. Nah, sekarang kalau ini. Jadi ini bagaimana? Berarti artinya apa? 2 pangkat 4X dikurang 3. Ini kan tidak ada angkanya, berarti sama aja per 2. Seperti yang ini ya. Sama dengan 1. Oh iya, kita langsung saja. 1 itu karena di sini basisnya 2, maka kita jadikan 2 pangkat 0. Sudah sama kan basisnya, kita coret, berarti jadinya apa? 4X dikurang 3/2 sama dengan 0. Nah, kita kalikan silang, berarti apa? 4X dikurang 3 sama dengan 0 dikali 2. Berarti apa? 4X dikurang 3 sama dengan 0. Jadi akhirnya 4X sama dengan, pindah ke sini ya, jadi 3. Maka X-nya adalah 3/4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3/4. Nah, paham ya? Contoh lagi, misalkan ada 3 pangkat 3X ditambah 1. Nah, gini ya, sama dengan 1. Maka penyelesaiannya bagaimana? Ingat tadi sifat yang tadi, berarti ini jadinya apa? 3 pangkat yang di dalam dulu ya, 3X ditambah 1 dibagi 3. Maka hasilnya adalah, ini karena basisnya sudah 3, kita jadikan 3 pangkat 0. Sehingga sudah sama, boleh kita coret, jadinya apa? 3X ditambah 1 dibagi 3 sama dengan 0. Setelah ini bagaimana? Kita kalikan juga. 3X ditambah 1 sama dengan 0 kali 3. Maka 3X ditambah 1 sama dengan 0. Berarti berapa? 3X sama dengan negatif 1. Maka X-nya adalah min 1/3. Sehingga HP-nya adalah negatif 1/3. Nah, sampai di sini ya untuk contoh bentuk pertama. Yang kedua, persamaan berbentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Nah, jadi kalau basisnya sudah sama, ini kan basisnya sama-sama A ya. Kemudian
yang satu pangkatnya sebuah fungsi, yang satu pangkatnya sebuah nilai. Nah, jadi penyelesaiannya bagaimana? Maka penyelesaiannya adalah jika A pangkat fx sama dengan A pangkat P, maka fx sama dengan P. Nah, ini ya. Dengan syarat A harus lebih besar daripada 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1 gitu ya. Nah, contoh yang pertama, misalkan ada 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Berarti lihat di sini basisnya sudah sama. Berapa basisnya? Basisnya adalah 2, maka langsung kita kerjakan. Berarti X sama dengan 3. Pangkatnya ya, pangkat sama dengan pangkat. Maka HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 3. Itu ya. Kemudian contoh lagi, misalnya yang kedua. Misalnya 4 pangkat 2X, 4 pangkat X, 4 pangkat X sama dengan 8 misalnya. Nah, karena di sebelah kiri basisnya 4, yang sebelah kanan kita jadikan basis 4. Tapi ada nggak 4 pangkat berapa yang hasilnya 8? Tidak ada kan? Jadi kita jadikan basis berapa yang sama-sama ruas kanan dan ruas kiri basisnya harus sama. Kita jadikan 2 pangkat. Berarti ini berapa? 8 itu 2 pangkat 3 kan? Ini 4 itu 2 pangkat 2. Saya kurungin ya. Nah, 4-nya saya jadikan 2 pangkat 2. Dipangkatkan lagi dengan X. Nah, sekarang kita hitung ini sifat eksponen. Berarti apa jadinya? 2 pangkatnya dikali 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 3. Kalau sudah seperti ini, basisnya sudah sama kan? Sama-sama 2. Maka bisa kita coret. Jadinya apa? Di sini ya. Jadinya 2X sama dengan 3. Sehingga X-nya adalah 3/2. Jadi HP-nya adalah 3/2. Nah, gitu ya. Nah, sekarang contoh lain lagi. Misalnya ada 3 pangkat 2X plus 1 sama dengan 3 pangkat 5. Berarti bagaimana? Karena basisnya sudah sama, langsung kita turunkan pangkatnya. Berarti 2X ditambah 1 sama dengan 5. Sehingga berapa ini? 2X sama dengan 5 dikurang 1. Maka nilai X-nya adalah 5 dikurang 1 berapa? 4 dibagi 2. Maka X sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2. Gitu ya. Sekarang contoh lagi yang keempat. Misalnya 2 pangkat 5X min 1 sama dengan 32. Nah, perhatikan di sebelah kiri basisnya 2. Berarti ini kita jadikan yang berbasis 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Ternyata ini kita tulis dulu ya. 5X dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 5. Ya, 32 itu dari 2 pangkat 5. Karena basisnya sudah sama, boleh kita coret. Jadi 5X dikurang 1 sama dengan 5. Sehingga 5X sama dengan berapa nih? 5 ditambah 1. Maka X-nya adalah 6/5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 6/5. Oke, contoh selanjutnya. Nah, misalnya ada contoh lagi begini. 4 pangkat X ditambah 1 sama dengan 0,25. Nah, kalau contohnya seperti ini bagaimana? Berarti kita jadikan semuanya menjadi basis 4 supaya mudah. Jadinya apa? 4 pangkat X ditambah 1 sama dengan 0,25 itu berapa sih? 0,25 itu kan 25/1.
100 ya. Kalau kita sederhanakan jadinya apa? 1/4. Maka kita tulis di sini jadinya 1/4. Nah, kita jadikan supaya basisnya sama. Jadi 4 pangkat X ditambah 1 sama dengan naikkan. Jadi 4 pangkat min 1 gitu kan. Nah, berarti karena basisnya sudah sama-sama 4, kita coret, tinggal pangkatnya. X ditambah 1 sama dengan min 1. Sehingga nilai X-nya adalah min 1 dikurang 1. X sama dengan min 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2. Sekarang contoh yang ke-6. Setengah pangkat X kuadrat dikurang 5X ditambah 3 sama dengan 8. Seperti tadi kita samakan dua-duanya menjadi basisnya sama. Jadinya apa? Setengah kalau kita naikkan jadinya apa nih? 2 pangkat min 1, ya kan? Dipangkatkan dengan yang di luar, X kuadrat min 5X ditambah 3 sama dengan 8 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 kan? Nah, sekarang yang ini kita kalikan. Berarti kalikannya dengan yang mana ini ya? Nah, berarti apa jadinya? 2 pangkat min 1 kali X kuadrat min X kuadrat. Min 1 kali min 5X plus 5X. Min 1 kali 3 min 3. Sama dengan yang ini 2 pangkat 3. Sudah sama kan basisnya? Kita coret basisnya. Tinggal pangkatnya. Berarti min X kuadrat ditambah 5X dikurang 3 sama dengan 3. Nah, supaya bisa kita faktorkan, maka kita gabungkan dulu sama dengan kan 0. Berarti min X kuadrat ditambah 5X dikurang 3. Yang ini ke sini jadinya min 3 sama dengan 0. Kita hitung. Berarti apa? Min X kuadrat ditambah 5X min 3 min 3 min 6 sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang ini tinggal kita faktorkan. Nah, berapa ayo? Supaya jadi min X kuadrat. Berarti min X dikali dengan X. Sekarang faktor dari 6 yang hasilnya kalau dikali negatif 6, kalau dijumlah hasilnya 5. Berarti berapa? 2 dan 3. Supaya hasilnya negatif, berarti salah satunya harus negatif kan? Berarti yang mana yang negatif? Kan yang ini ya. Negatif, positif. Silakan boleh dicek negatif X kali X, negatif X kuadrat. Negatif X dikali min 3 sama dengan 3X. 2X dikali X sama dengan 2X. Berarti 2 dikali X sama dengan 2X. Ditambah tadi 3X, 5X. 2 dikali min 3 min 6. Maka hasilnya benar ya. Nah, sekarang tinggal kita cari nilai X-nya. Min X ditambah 2 sama dengan 0. Berarti berapa X-nya? Maka X sama dengan 2. Atau sekarang yang ini. X min 3 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Gitu ya. Contoh yang ke-7 ya. Misalnya ada 9 pangkat X sama dengan 1/81. Jadi gimana nih kalau ini? Maka kita jadikan basisnya basis 9. Sehingga 9 pangkat X sama dengan 1/81 itu 9 pangkat 2 ya, 9 pangkat 2. Tinggal kita naikkan ke atas, berarti 9 pangkat negatif 2 kan, sudah sama basisnya, sehingga X-nya sama dengan negatif 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2. Sekarang contoh yang ke-8. 5 pangkat 3X dibagi 25 pangkat X ditambah 1 sama dengan 1/25. Kita jadikan semuanya berbasis berapa kira-kira? Berbasis 5 ya. Jadi ini apa? 5 pangkat 3X dibagi 25 itu 5 pangkat berapa? Pangkat 2 ya. Jadi
5 pangkat 2 dipangkatkan dengan yang di luar, X ditambah 1. Sama dengan 1 per 125 itu 5 pangkat berapa? 5 pangkat 3. Ya kan? Sekarang kita jadikan semuanya sama. 5 pangkat 3X dibagi, ini kita kalikan ya. 2 kali X berarti 2X, 2 kali 1, 2 plus 2. Ini pakai sifat eksponen yang pertama kali kita belajar. Sama dengan ini di keatasin jadinya 5 pangkat min 3. Nah, sekarang kalau pembagian sifat eksponen, pangkatnya diapain? Kalau bagi, baku, pangkatnya dikurang. Berarti 5 pangkat 3X dikurang 2X ditambah 2. Sama dengan 5 pangkat min 3. Basisnya sudah sama ya, sama-sama 5. Maka kita coret. Berarti apa nih? 3X min 2X ditambah 2 sama dengan min 3. Kita hitung nih, 3X dikurang 2X berarti X ditambah 2 sama dengan min 3. Maka X sama dengan min 3. Yang ini pindah ke ruas kanan jadi min 2. X-nya jadinya apa? Min 3 dikurang 2 adalah min 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 5. Gitu ya. Yang ketiga, persamaan berbentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Kalau kalian perhatikan di sini, basisnya sama-sama A, yang beda apanya? Yang beda adalah eksponennya atau pangkatnya. Dengan dua-duanya sama-sama fungsi. Kalau bentuk yang kedua tadi, yang sebelah kiri bentuknya fungsi, yang sebelah kanan bentuknya nilai. Kalau ini dua-duanya fungsi dengan fungsi yang berbeda. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaian, jika ada A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan Gx. Nah, ini ya, dengan syarat sama. Syaratnya tadi apa? A-nya harus lebih besar daripada 0 dan A tidak boleh sama dengan 1 gitu ya. Contoh, misalkan yang pertama, 2 pangkat 3X min 1 sama dengan 2 pangkat X plus 5. Kalau kalian perhatikan di sini basisnya sudah sama-sama 2, berarti langsung kita tulis pangkatnya saja. Berarti apa? 3X min 1 sama dengan X ditambah 5. Kita cari nilai X, jadinya apa? Kita kelompokkan yang sesama X. Berarti apa nih? 3X, yang ini ke sini ya, ke kiri, berarti jadinya negatif X sama dengan 5. Ini yang 1 kan tidak ada X-nya, kita pindahkan ke kanan, jadi ditambah 1, maka 3X dikurang X berapa? 2X sama dengan 5 ditambah 1, 6. Sehingga nilai X-nya adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga nilai HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 3. Gitu. Contoh yang kedua, 25 pangkat X min 1 sama dengan 1 per 5 pangkat 4X min 1. Dua-duanya basisnya kira-kira kita rubah menjadi basis berapa? Basis 5. Jadi 25 itu berapa? 5 pangkat 2 kan? Nah, pangkatnya ditulis X dikurang 1 sama dengan, sekarang ini kita keatasin, jadinya apa? 5 pangkat min 1. Pakai sifat eksponen. Kemudian pangkatnya tetap 4X dikurang 1. Gini ya. Nah, sekarang kalau sudah begini bagaimana? Pangkat dipangkatkan lagi. Maka pangkatnya harus dikali. Berarti apa? 5 pangkat 2 kali X, 2X nih ya. Kemudian 2 kali min 1 min 2. Sama yang ruas kanan juga, berarti 5 pangkat
min 1 kali 4x, min 4x, min 1 kali min 1, plus 1. Karena basisnya sudah sama-sama 5, basisnya kita coret saja, jadinya apa? 2x dikurang 2 sama dengan min 4x ditambah 1. Kita kelompokkan yang ada variabel x-nya dengan yang ada variabel x-nya, yang tidak ada dengan yang tidak ada. Berarti apa nih? 2x, ini kan min 4x, kita pindahkan ke ruas kiri jadinya plus 4x. Sama dengan nih 1 yang ini kita pindahkan jadinya plus 2. Sehingga 2x ditambah 4x adalah 6x sama dengan 3. Maka x-nya adalah 3/6 atau kita sederhanakan setengah. Sehingga HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 1/2. Gitu ya. Berikutnya yang ketiga ada variasi contoh lain, misalkan seperti ini. 16 pangkat x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 sama dengan 4 pangkat x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Bagaimana? Kira-kira bakalan kita jadikan basis berapa enaknya? Basis 4 ya. Jadinya apa? 16 itu berapa? 4 kuadrat kan? Nah, di sini x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 sama dengan yang ini tetap 4 pangkat x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, sekarang ini ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya kita kali. Berarti 4, 2 kali x kuadrat, pangkat 2x kuadrat, 2 kali min 3x, min 6x. Ya kan? 2 kali min 4, min 8. Sama dengan 4 pangkat x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Basisnya sudah sama belum? Sudah. Berarti tinggal kita coret ya. Tinggal turunkan apanya? Pangkatnya. Berarti apa? 2x kuadrat dikurang 6x dikurang 8 sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Kita kelompokkan yang ada pangkatnya. Kita kelompokkan semua deh. Kita kelompokkan ke sebelah kiri. Jadi sama dengan 0. Berarti apa nih? 2x kuadrat. Ini x kuadrat. Kalau positif pindah ke sini jadi dikurang x kuadrat. Kemudian yang ini min 6x. Yang ini negatif. Kalau pindah ke sini jadi positif. Ditambah 2x. Sekarang ini min 8. Yang ini negatif, kalau pindah ke ruas kiri jadi positif ya, ditambah 3 sama dengan 0. Berarti apa nih? 2x dikurang 1x, atau 2x dikurang x berarti x kuadrat. Min 6 ditambah 2, berarti min 4x. Sekarang ini, min 8 ditambah 3, maka hasilnya min 5 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Tinggal kita faktorkan, berarti nah x kuadrat itu berapa? X kali x. Faktor dari 5 yang kalau dikali hasilnya negatif 5, kalau dijumlah hasilnya negatif 4. Kira-kira berapa? Berarti 5 dan 1 ya. 5 kali 1 adalah 5. Sekarang supaya hasilnya menjadi negatif 4, berarti mana yang lebih besar? Mana yang negatifnya lebih besar? Ini kan, ini harus negatif, ini harus positif. Coba aja, x kali x, x kuadrat. X dikali 1 berarti x. Min 5 dikali x, min 5x. Min 5x ditambah x adalah min 4x. Kemudian min 5 dikali 1, min 5. Betul ya berarti? Sekarang tinggal kita cari nilai x-nya. X min 5 sama dengan 0, berarti x-nya adalah 5. Atau yang ini, x ditambah 1 sama dengan 0, maka x-nya adalah min 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,5. Nah, sekarang variasi soal yang lain, yang keempat ya. Misalkan ada soal akar dari 3 pangkat 2x ditambah 1 sama dengan 9 pangkat x dikurang 2. Kira-kira enaknya kita jadikan basis berapa? Basis
3. Nah, ini ada akar. Kita jadikan pangkat biasa, jadinya apa? Yang di dalam dulu ya. 3 pangkat 2x ditambah 1 per, ini kan nggak ada angkanya, berarti per 2. Gitu ya. Nah, sekarang 9 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Maka 3 pangkat 2 kita kurungin dikali pangkat yang atas kan, dipangkatkan lagi dengan pangkatnya. Jadinya berapa? Kalau sudah seperti ini, 3 pangkat 2x ditambah 1 per 2 sama dengan 3. Yang ini pangkatnya kita kalikan, berarti 2 kali x, 2x. 2 kali min 2, min 4. Sudah sama basisnya? Sudah ya. Maka kita coret, turunkan pangkatnya saja. 2x ditambah 1 per 2 sama dengan 2x dikurang 4. Kalau seperti ini bagaimana? Maka ini kan sebenarnya ada persatunya ya. Kita kalikan saja ke sini. Jadinya apa? 2x ditambah 1 sama dengan 2 dikali dengan yang ini kan? 2x dikurang 4. Nah, kita hitung dulu yang ini. Jadi apa? 2x ditambah 1 sama dengan 2 kali 2x, 4x, 2 kali min 4, min 8. Baru kita kelompokkan yang ada x-nya dengan yang ada x-nya, yang tidak ada dengan yang tidak ada. Berarti apa nih? 2x, yang ini pindah ke sini jadi negatif 4x sama dengan min 8. Nah, ini pindah ke sini jadi negatif 1. 2x dikurang 4x adalah min 2x sama dengan min 8 min 1 berarti min 9. Maka x-nya adalah min 9 dibagi min 2. Berarti berapa nih? 9 per 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 9 per 2. Gitu ya. Baik, saya rasa sampai di sini dulu untuk pembahasan video kali ini. Kita baru sampai belajar di 3 bentuknya. Nanti untuk pelajaran selanjutnya kita bahas di video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.